Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kira-kira seminggu yang lalu saya pernah dikuasai oleh rasa takut ya. Tapi rasa takut itu tidak berlarut-larut. Kenapa saya katakan begitu? Karena satu minggu yang lalu saya pernah bermimpi. Bermimpi itu dalam mimpi saya itu saya sepertinya di dekat jurang ya. Dekat jurang yang sangat dalam sekali. Dan sedikit saja saya mau goyang gitu, hampir mau jatuh gitu ya. Tetapi di atas ada saya lihat satu orang abang saya. Dan abang saya ini udah puluhan tahun yang lalu meninggal. Dan saya minta tolong kepada dia. Sampati aku, tolong aku bilang. Dia cuek aja gitu ya. Cuek aja dia. Begitu saya lompat gelisah, lepaslah saya dari jurang itu ya. Dan begitu terlepas saya bangun. Saya apa mimpi saya ini Tuhan? Dan itu berhari-hari saya renungkan ya. Kalau kata orang Karo, kalau sempatlah tadi misalnya dia menolong menarik tangan saya ya. Ya kalau orang Karo ya berarti gue bisa ajaran tuh kira-kira kan begitu ya. Tapi itu enggak saya pikir. Tapi yang saya pikirkan kenapa saya bisa dalam mimpi itu mau masuk ke jurang dan saya minta tolong ke abang saya yang sudah puluhan tahun meninggal gitu ya. Dan itu beberapa hari sajalah. Saya kira Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga sering pasti dikuasai oleh rasa takut, rasa gentar ya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu bisa membuat kita takut dan bahkan bisa kehilangan sukacita gitu ya. Sehingga kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bisa saja kita berpikir sekarang misalnya, bagaimana nanti pekerjaan saya ke depannya? Bagaimana nanti kalau usaha ini tidak menghasilkan apa-apa lagi gitu ya. Kalau kita melihat memang keadaan-keadaan sekarang ini, pastilah kita ada rasa cemas, ada rasa takut gitu ya. Apalagi misalnya COVID-nya belum berakhir, ya, dan kita sudah melihat dampaknya begitu besar. Dan hampir kita juga semua sudah merasakan dampak dari COVID-19. Nah, jadi saya kira kalau ada rasa takut, ada rasa cemas, apa yang kita lakukan? Kita bisa lihat dulu bagaimana misalnya seorang yang terhebat lah kita katakan ya, pernah mengalami rasa takut yang begitu besar ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan persoalan berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang nabi gitu ya. Salah satu contoh kita lihat misalnya Nabi Elia dalam satu Raja-Raja pasal 19. Di sana diceritakan bahwa dia terus memikirkan ancaman seorang wanita yang bernama Isabel pada waktu itu yang ingin membunuhnya gitu. Ia diliputi oleh rasa takut begitu. Rasa takutnya berlebihan. Sehingga dia melarikan diri jauh ke atas sebuah gunung katanya ya. Padahal kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Isabel, ancaman untuk membunuhnya, ya, ini tidak berarti apa-apa ketika Nabi Elia kalau berani saja melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya ke belakang gitu ya. Jadi Nabi Elia ini pernah mengalami kemenangan demi kemenangan dan bahkan pernah membunuh Nabi Baal 400 orang. Tapi ketika diperhadapkan dengan satu ancaman seorang perempuan bernama Isabel, dia takut. Takutnya itu berlebihan. Sehingga dia melarikan diri gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini salah satu contoh kalau rasa takut, rasa cemas itu sudah melebihi dari pikiran kita dan sudah menguasai kita semua. Dan kita lihat juga misalnya dalam 1 Samuel pasal 17 itu, di sana juga bisa kita lihat bahwa bagaimana seorang raja dan semua prajuritnya itu merasakan takut yang sangat besar, Saul. Mereka semua sudah mengalami rasa takut. Bisa kita bayangkan. Bagaimana mungkin seorang raja beserta semua prajuritnya mengalami satu ketakutan yang sangat besar ketika ada ancaman musuh gitu ya. Kalau seorang raja saja sudah merasa takut, bagaimana dengan prajuritnya? Saya kira tidak mungkin lagi lah dia bisa memenangkan
peperangan itu sendiri. Padahal bisa juga kita lihat di belakang ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka, maka mereka pun selalu mendapat kemenangan gitu ya. Tapi ancaman seorang pribadi dari seorang Filistin yang bernama Goliat itu membuat mereka takut berlebihan. Kalau saya baca misalnya dalam 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11, saya baca bagi kita. 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, yang maksudnya Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ancaman seorang pribadi bisa membuat seorang raja dan prajuritnya semua merasakan ketakutan. Jadi ancaman dan ketakutan ini bisa kita alami, tapi bisa kita lihat juga. Di tengah-tengah rasa takut begitu banyak orang, kita bisa melihat ada seorang yang tampil beda di sana. Yang gagah berani, memiliki iman percaya kepada Tuhan, yaitu Daud. Sedikit kita lihat dulu latar belakang Daud ini ya. Daudlah satu-satunya orang yang tampil beda ketika di tengah-tengah di sekeliling mereka mengalami rasa takut yang begitu berlebihan. Kalau kita lihat Daud ini, maka Daud ini adalah 8 bersaudara dan pekerjaannya sebagai penggembala domba. Dan dia adalah anak yang bungsu yang sangat masih muda. Ya, kalau namanya masih muda dan anak bungsu, ya pastilah memerlukan kasih sayang yang lebih juga dari orang tuanya. Tapi kita lihat sendiri bahwa bagaimana Daud itu diberikan tugas dan tanggung jawabnya yang besar untuk menggembalakan kambing domba milik keluarganya. Kita tahu juga bahwa ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengorapi seorang raja menggantikan Saul pada waktu itu, maka ditunjuklah keluarga Isai. Isai ini adalah orang tuanya Daud sendiri. Maka apa yang dilakukan orang tuanya kepada Samuel? Maka orang tuanya hanya membawa 7 saudaranya disuruh berjalan di depan Samuel untuk dipilih salah satunya. Sementara Daud tidak diikut sertakan dalam pemilihan tersebut. Maka ini sangat terlihat jelas bahwa di tengah keluarganya sendiri pun Daud tidak diperhitungkan. Daud tidak dianggap punya kemampuan apa-apa. Daud tidak memiliki sesuatu yang lebih jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Itulah yang ada dalam keluarga Daud sendiri, termasuk orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Samuel pun hampir terkecoh yang ingin mengangkat salah seorang dari keluarga Isai, maka apa kata Tuhan kepada Samuel pada waktu itu? Itu 1 Samuel 16 ayat 7 bisa kita lihat. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, katanya. Saya kira inilah yang istimewa bagi Daud. Rupanya Daud ini di depan manusia, di depan orang tua, di hadapan keluarga pun tidak diperhitungkan apa-apa. Tetapi Daud memiliki takut akan Tuhan. Saya kira ini keistimewaan yang dimiliki oleh Daud. Walau manusia tidak mempertimbangkan kemampuannya, tidak melihat sesuatu yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudara, tapi ada rupanya yang tidak kelihatan oleh manusia bahwa Daud itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya kira apa yang ada di tengah-tengah hati Daud, maka itulah yang harusnya kita miliki juga. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat semua orang sedang mengalami ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi berbagai kesulitan yang sedang terjadi, maka Daud berani tampil beda. Dia berani menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada sehingga tampil menjadi pemenang. Oleh karena itu,
pagi hari ini ya kita belajarlah seperti Daud. Apa sih yang diandalkan Daud? Ketika orang-orang pada takut, pada cemas menghadapi situasi saat itu, ancaman seorang Goliat, maka kita belajar seperti Daud. Yang pertama ialah kita baca dulu 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 saya bacakan bagi kita. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kita bisa melihat, saudara, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa cara pertama bagaimana Daud berani menghadapi tantangan yang membuat semua orang takut pada waktu itu ialah dia melihat ke belakang. Dia melihat ke belakang bagaimana pertolongan Tuhan itu sangat nyata bagi dia. Ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya, rupanya banyak musuh. Ada singa, ada beruang. Tetapi ketika ada singa, ketika ada beruang itu, Daud berani hadapi. Dia andalkan Tuhan. Maka ketika dia bisa menjaga kawanan dombanya dari serangan binatang buas pada waktu itu, maka pada saat ada ancaman yang besar dari Goliat yang membuat orang Israel takut, dia berani menghadapinya. Dia katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Saya kira sangat istimewa apa yang dilakukan Daud menghadapi Goliat, saudara. Dia tidak melihat Goliat yang begitu besar, yang memiliki perlengkapan lengkap dalam berperang. Tapi Daud melihat bagaimana pertolongan Tuhan di masa lalu. Inilah yang meyakinkan dirinya bahwa Tuhan sudah tolong saya ketika melalui pergumulan masa lalu, maka pergumulan yang sekarang pun Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan melepaskan saya. Saya kira ini satu hal yang boleh kita contoh, yang boleh kita teladani dalam kehidupan Daud menghadapi keadaan-keadaan sulit pada saat sekarang ini, saudara. Dan saya kira disinilah letak perbedaannya bagaimana Saul dan prajurit. Walaupun mereka sudah berkali-kali menang mengalahkan musuh mereka, tapi itu rupanya tidak memiliki makna apa-apa. Kalau berkali-kali mereka menang, tapi ada tantangan di depan, itu rupanya tidak mampu membuat mereka kuat. Dan begitu juga kita lihat Nabi Elia pada waktu itu. Dia tidak berani menghadapi Jezebel, seorang yang mengancam akan membunuhnya. Padahal banyak sekali pengalaman iman yang sudah dimiliki oleh Elia menghadapi berbagai kesulitan berkaitan dengan pelayanannya pada waktu itu. Jadi dua contoh ini mengingatkan kita bahwa jangan pernah kita melupakan kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di hari-hari yang sudah kita lalui. Saya kira di situ juga lah pentingnya kadang-kadang kita boleh menyaksikannya, kita suruh bersaksi, menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya kira banyaklah yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Apakah itu mampu cukup untuk membuat kita kuat, membuat kita tenang? Kalaupun ada rasa takut kita tidak berlebihan sehingga
apapun yang terjadi sekarang, kita berani untuk menghadapinya gitu. Bapak Henoch tadi sudah bersaksi bagaimana anak-anak nggak dimasukkan TK gitu ya, tapi diajar di rumah. Ya apa kata orang, mungkin ada juga sedikit rasa was-was, tapi dalam rasa was-was itu kan ada sesuatu yang dilakukan dan bisa melihat hasilnya sendiri gitu ya. Saya kira ini pun pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jikalau saat ini ada Goliat-Goliat besar yang kita anggap melebihi kekuatan kita saat ini, ya saya kira ya kita pun perlulah memandang kepada Tuhan. Tidak usah lihat kesulitan itu. Tidak usah kita lihat bagaimana nanti ke depan usaha saya, bagaimana nanti ke depan pekerjaan saya, bagaimana nanti kebutuhan saya. Saya pikir ya secara manusia pasti kita berpikir, tapi jangan fokus kita kepada masalah kita yang ada sekarang. Tapi yang penting ialah bagaimana kita bisa memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Bila perlu saya kira mulai hari ini, kalau ada pertolongan Tuhan bagi kita, buat catatan-catatan. Oh hari ini aku ditolong Tuhan. Minggu kemarin tanggal sekian ada masalahku, Tuhan menolong aku. Gitu. Sehingga satu saat nanti kita buka, kita baca, itu saya kira cukup membuat kita kuat, cukup membuat kita berani menghadapi apapun yang terjadi sekarang ini. Kita tahu bahwa pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya. Dan nggak tahu apakah usaha kita ke depan itu bisa tetap berjalan, kita nggak tahu juga. Itu kan bisa membuat kita takut, bisa membuat kita khawatir. Saudara. Tapi ya bukan kita sendiri yang mengalami, tapi hampir semua orang di tengah-tengah dunia ini mengalaminya juga. Oleh karena itu, kita harus berani juga tampil beda sama seperti Daud. Kalaupun kita memiliki rasa takut, ya maunya takut itu tidak menguasai hidup kita sehingga kita tidak sampai untuk menjadi putus asa. Saya kira ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak perlu sebenarnya kita memiliki rasa takut yang berlebih ketika ada sesuatu yang kita pikirkan gitu ya. Karena apa yang ada dalam pikiran kita pun belum tentu itu terjadi. Seperti saya bercerita tadi tentang mimpi ya. Memang saya takut ketika bangun, saya tahu kalau tadi saya jatuh ke jurang itu, kalau saya tadi dipanggil sempat ditangkap abang saya, tangan saya, berarti saya sudah mati ya gitu ya. Tapi itu sebentar-sebentar cuma. Tidak sempat membuat saya cemas, tidak sempat membuat saya putus asa gitu ya. Ya oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar seperti Daud, tampil beda, andalkan pertolongan Tuhan di masa lalu untuk menghadapi kehidupan kita sekarang ini. Kita pun harus berani berkata, Tuhan yang telah menolong saya di waktu-waktu yang lalu, maka Dia juga akan menolong dan melepaskan saya di persoalan yang ada sekarang ini. Saya kira ini yang perlu kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah perkataan iman juga. Dan saya pikir di tengah-tengah keluarga, anak-anak kita pun perlu kita sampaikan selalu bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi jalan keluar. Saya kira ini perlu dalam satu keluarga juga supaya kita pun saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itulah hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi Goliat pada waktu itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi kegentaran, ketakutan bagi banyak orang. Maka yang kedua kita lihat juga dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Kita membuka 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Saya bacakan bagi kita. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah."
Ini pun perkataan Daud yang penuh keberanian bagaimana dia mengandalkan nama Tuhan semesta alam dalam menghadapi tantangan yang begitu besar. Luar biasa saya kira iman percaya yang dimiliki oleh Daud. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal dia memang sudah memiliki takut akan Tuhan gitu ya. Kalau kita baca Mazmur-Mazmurnya itu kan di sana pun siang malam kurenungkan firman-Mu. Itu jadi rupanya ketika Daud menggembalakan domba itu, disitulah dia dekat dengan Tuhan. Dia atur hubungannya baik dengan Tuhan sehingga nama Tuhan itu benar-benar membuat keyakinan, membuat keteguhan bagi dia dalam menghadapi persoalan. Dan karena begitu yakinnya, dan kita bisa melihat juga bahwa nama Tuhan yang ia andalkan itu mampu memberi kekuatan dan bahkan memberi kemenangan kepada dirinya dalam menghadapi persoalan. Dan kita lihat bagaimana dia dapat mengalahkan Goliat. Dan kita pun harus belajar seperti Daud, saudara. Mari kita belajar mengandalkan nama Tuhan. Kalau kita lihat misalnya satu ayat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di sana disebutkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Saya kira kita harus mengaminkan firman Tuhan ini. Yesus jauh melebihi dari apapun tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi keberhasilan, kemenangan kita dalam menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan tidak terletak dalam kekuatan kita, tapi itu terletak dalam kesadaran kita yang selalu mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menjalani hari-hari ini dengan tidak perlu takut, tidak perlu gentar yang melebihi hidup kita sehingga kita putus asa, kita kehilangan sukacita. Ya kalau manusia namanya pasti ada rasa takut lah, ada rasa gentar lah. Tetapi rasa gentar itu maunya ya masih sedikit-sedikit lah. Nanti pun kalau tidak ada lagi rasa gentar kita pun bahaya juga ya. Apapun kita tidak takut gitu ya. Berarti tidak perlu lagi kita membutuhkan pertolongan Tuhan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ialah bagian kita ialah memberanikan diri dalam mengandalkan firman Tuhan. Kita andalkan nama Yesus yang sangat berkuasa untuk menolong apapun tantangan dalam kehidupan kita. Jikalau Daud sudah melihat dan mengalami begitu berkuasanya nama Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita, maka saya yakin hal yang sama pun akan diberikan juga kepada kita. Dalam hal mengandalkan nama Tuhan ini, saya kira banyak firman Tuhan yang bisa kita baca. Salah satu misalnya yang mungkin sudah kita hafal dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan nama Tuhan. Jadi nama Tuhanlah kita andalkan. Makanya kita sering diajarkan, apalagi tema kita, takut akan Tuhan dan taatilah perintahnya gitu ya. Ketika kita takut akan Tuhan, taati perintahnya, maka kita yakinlah ada satu pemelihara yang luar biasa menaungi, melindungi hidup kita. Oleh karena itu, hari ini kita belajar seperti Daud, bagaimana dia menghadapi tantangan, persoalan. Maka kita pun harus berani juga tampil beda seperti orang-orang dunia ini. Saya yakin kemenangan demi kemenangan pasti menjadi bagian hidup kita. Dan jangan lupa selalu, buatlah hubungan kita baik dengan Tuhan. Dengan hubungan yang baik itulah maka kita berani juga mengandalkan Dia. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini menolong, membuat kita kuat. Apapun tantangan kita sekarang ini, seperti apapun Goliat itu, jangan pernah kita fokus kepada Goliat, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena janjinya pasti akan memberkati kita. Amin.